Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Brilianti Oktavia dari kelas 2C. Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, hasil laporan di bidang mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang coworking space, yaitu atau kantor perorangan yang dulu dikenal dengan sebutan SOHO atau Small Office Home Office, merupakan ruang perkantoran tempat pekerja mandiri seperti entrepreneur, programmer, lepas, dan desain web saling berbagai. Coworking space menyediakan meja, ruang meeting, dan koneksi internet untuk mendukung penggunanya bekerja. Tujuannya bukan sekedar menyewakan ruang perkantoran, melainkan sebagai sebuah tempat komunitas yang sinergi, tempat di mana para entrepreneur bisa mengembangkan jaringan mereka dan menghasilkan ide-ide baru. Metode perancangan. Proses perancangan menggunakan metode pragmatik dan pendekatan programatik, yaitu menggunakan teori-teori perancangan arsitektur yang berkaitan dengan kriteria khusus coworking yang sudah ditetapkan. Progres yang dilakukan dengan sistematis sehingga memudahkan memecahkan masalah yang menjadi prioritas penyelesaian, meliputi pengumpulan data, analisa, dan pengolahan data. Pembahasan menarik kesimpulan untuk dijadikan dasar perancangan. Pengertian coworking space. Coworking space adalah ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di satu tempat. Coworking space berasal dari bahasa Inggris yang berarti ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerja sama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar belakang usaha berbeda. Coworking space mengedepankan konsep sharing atau berbagi. Dalam satu ruangan terdapat berbagai individu, komunitas, maupun perusahaan, khususnya startup. Biasanya terdapat satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan ruangan-ruangan kecil yang dapat disewa per individu atau per komunitas atau perusahaan. Di sini juga ada manfaat coworking space. Apa manfaat coworking space? Coworking space memiliki keuntungan yang dibutuhkan dalam berbisnis yang saat ini sangat penting, yaitu jejaring dan kolaborasi. Dengan adanya coworking space sebagai tempat entrepreneurs berkumpul, para pengguna coworking space akan memiliki lebih banyak kenalan bisnis yang bisa dijadikan rekan bisnis, klien, ataupun teman diskusi. Dengan adanya kenalan dan kemungkinan berkolaborasi bisnis bisa berkembang dengan jauh lebih pesat karena banyaknya kesempatan dan juga inspirasi yang didapat dari lingkungan yang berbeda. Tidak hanya itu, coworking space juga menjadi jawaban atas permasalahan biaya operasional gedung yang terus meningkat karena kantor sudah disediakan oleh penyedia coworking space. Pengusaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa gedung, membeli furniture seperti kursi,
meja, membayar internet pengolahan kantor atau maintenance, ataupun memperkerjakan resepsionis atau keamanan. Pengguna bisa langsung bekerja dan fokus melakukan bisnis. Apa sih keuntungan dari bekerja di coworking space? Pertama, kolaborasi berbagai karyawan yang ada di dalam satu wadah coworking dan membangun chemistry satu sama lain. Mungkin saja dari perkenalan mampu melakukan proyek besar dan bahkan mendirikan perusahaan besar. Kedua, kesempatan besar bisa didapatkan dari komunitas dari coworking space ialah mengasah dan menempa kemampuan yang telah ada. Setiap anggota yang ada di ekosistem saling memotivasi satu sama lain untuk bekerja secara maksimal. Yang ketiga, bentuk ruangan jadi pilihan, mulai dari yang ada di meja besar, terutama yang bekerja secara kelompok besar, meja perorangan, ruang bilik terutama yang diinginkan melakukan konferensi atau rapat jarak jauh. Baik, pendahuluan berisi tentang latar belakang mengenai objek penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, batasan atau ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kedua, kajian literatur dideskripsikan dan analisa proyek berisi tentang kajian literatur, menjelaskan tentang dasar pemikiran literatur yang relevan digunakan sebagai pijakan untuk merancang. Data dan analisa proyek berisi profil singkat tentang coworking space. Deskripsi proyek, tinjauan lokasi, aktivitas dan pemrograman kebutuhan ruang dan problem kebutuhan ruang dan problem statement yang meliputi aspek pengguna, lingkungan, estetika, dan juga aspek teknis, serta analisa dan hasil survei. Baik, pada bab ini ada studi kasusnya. Studi kasus dalam coworking space. Di sini ada 5 studi kasus. Di sini ada 2 yang saya survei dan 3 yang saya dapat dari Google Internet. Konsep perancangan menguraikan tema umum organisasi ruang dan layout furniture, termasuk program aktivitas dan fasilitas, zoning, blocking, sistem sirkulasi, hubungan antar ruang dan sebagainya. Menguraikan konsep visual seperti konsep warna, bentuk, material, pencahayaan, penghawaan, pengkondisian, suara, keamanan, pengolahan furniture. Konsep perancangan visual denah khusus, pemilihan denah khusus, dan menerapkan konsep tata ruang dengan persyaratan teknis ruang seperti sistem penghawaan, sistem pencahayaan, sistem pengkondisian udara, dan sistem keamanan. Kesimpulan, merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Bisa dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi dalam soal bahasa Indonesia. Kesimpulan bisa berupa rangkaian kalimat-kalimat fakta yang diberi pendapat. Di sini juga ada vegetasi, dan di mana vegetasi itu penambahan
segala pohon, penambahan rumput-rumput, batu, dan kebisingan supaya tidak terjadi suatu kebisingan di dalam bangunan tersebut. Dan drainase sebagai aliran air atau jembatan. View, pencahayaan, di mana pencahayaan ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami seperti sinar matahari, sedangkan pencahayaan buatan seperti lampu. Di sini juga ada analisa lintas matahari, di mana matahari terbenam dan di mana matahari terbit. Dan di sini juga ada kebutuhan ruang coworking space. Ada zoning makro, ada tabel persyaratan ruang, dan matriks hubungan ruang. Di sini juga ada plotting, ada organisasi ruang, ada bubble diagram. Bubble diagram itu adalah membuat bangunan, membuat denah menjadi berhubungan. Dan plotting, ada juga plotting di denah lantai 1, di denah lantai 2. Di situ bisa kita lihat ada keterangannya di situ. Baik, di sini juga ada kesimpulan dari analisa tapak dan data extincting. Di sini ada lokasi. Dari lokasi yang saya survei, saya mengambil dari lokasi coworking space di Akçaya. Di sini ada drainase, pembuatan saluran di bagian tapak dan diberikan parit atau jembatan pada tapak. 3. Vegetasi, pengadapan vegetasi sesuai kebutuhan tapak seperti vegetasi penghias atau peneduh. Yang keempat, tata guna lahan, penghitungan dari ketentuan umum peraturan denah untuk coworking space sesuai pasal wilayah Pontianak. Kelima, utilitas. Pada depan diberi kontrol panel pada tiang listrik dan saluran PDAM diambil dari tapak. Aromatik, memberikan penutup pada selokan yang di sekeliling agar aromanya tidak terlalu menyebar. Yang ketujuh, view. Bagian ini dijadikan view utama karena memiliki pemandangan lebih bagus. Angin, memberikan pagar untuk mencegah angin yang membawa debu dan sampah dari daerah tersebut. Kebisingan, menanam vegetasi hijau dengan daun dan pohon yang cukup lebar dan besar. Baik, di sini ada konsep transformasi bentuk. Bentuk desain yang saya ambil yaitu bangunan gubahan massa. Saya terinspirasi dari fauna dari Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, yaitu burung kakak tua. Burung kakak tua yang saya mengambil bentuk sederhananya dari kepala burung kakak tua. Dari bentuk kepala burung kakak tua diambil bentuk diamnya, bentuk awal yang digunakan untuk sebuah bentuk bangunan, bentuk denah bangunan. Dan di sini saya juga penambahan bentuk dan pengurangan bentuk. Dan di bawah adalah bentuk hasil akhir setelah diberi penambahan dan pengurangan bentuk. Di sini juga ada sketsa denah. Ada gudang, musola, tempat wudhu, working space group, ada meeting room, ada ruang kerja, ruang print atau ruang cetak atau workshop, WC, dapur, bar atau kantin atau kafe, kasir. Di sini ada sirkulasi, ada lobi, ada teras, dan ada area parkir. Di sini juga ada tampak atas, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak samping kiri.
Baik, presentasi saya yang terakhir yaitu market study. Baik, di sini ada market study, di mana market study ini yang saya buat dengan menggunakan kardus. Bentuk sederhana yang saya buat. Di sini juga ada tampak atas, tampak samping kiri, samping kanan, belakang, dan depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.